Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, untuk lebih semangat, coba mana ibu ingin lihat senyum kalian? Coba mana senyumnya? Mana nggak kelihatan giginya? Mana kurang lepas senyumnya? Oke, kalau misalnya kita mengawali hari kita dengan senyum, semoga hari kita berjalan dengan baik ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kepahaman. Amin. Ya, semoga dengan kita melaksanakan doa, kita dapat belajar dengan lancar ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh teman kita Akila. Silakan Akila untuk memimpin temannya di depan kelas. Dimohon untuk semuanya berdiri ya. Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadiran kalian ya. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Siapa? Gilang. Gilang kenapa? Sakit. Oke. Kita doakan bersama ya, semoga Gilang yang sedang sakit segera disembuhkan. Amin ya robbal alamin. Oke. Berarti ada satu orang yang tidak masuk. Selanjutnya Ibu ingin menanyakan perasaan kalian, tapi sebelumnya Ibu ingin minta tolong dulu kepada salah seorang yang piket untuk menghapus papan tulis. Silakan. Yang piket hari ini siapa? Irfan ya? Agis piket. Ya.
Silakan hapus dulu papan tulisnya. Nah, sambil berjalan ya, di sini di depan Ibu punya papan emosi namanya. Pertanyaannya, bagaimana perasaanmu hari ini? Ya, pastikan kalian berangkat ke sekolah dengan perasaan yang berbeda-beda ya. Ada yang berangkat dengan perasaan yang bosan, ada yang sedang senang, ada yang lagi sedih, ada yang semangat, ada juga yang marah. Nah, untuk itu Ibu ingin kalian mengekspresikan perasaan kalian melalui papan emosi ini. Di sini Ibu mempunyai stik es krim yang di atasnya sudah terdapat nama kalian masing-masing. Silakan ambil stik es krimnya, kemudian simpan di gelas yang menunjukkan perasaan kalian. Paham ya? Oke, satu persatu dimulai dari meja ini. Yuk. Silakan ambil stik es krimnya, kemudian disimpan di gelas yang sesuai dengan perasaan kalian. Ya, ayo Aldi. Selanjutnya, meja yang kedua. Ya, terima kasih ya Agis, tadi sudah menghapus papan tulis ya. Sudah bersih sekarang papan tulisnya. Yang mana? Yang ini? Ada tuh. Ya, dah. Silakan meja ketiga. Ayo meja ketiga. Terakhir meja keempat. Oke, di sini kalian sudah menunjukkan perasaan kalian. Ternyata ada berbagai macam ya perasaannya hari ini. Yang pertama ada yang sedang bosan. Siapa yang sedang bosan hari ini? Coba, yang sedang bosan hari ini siapa? Di sini ada Badar ya. Badar sedang bosan hari ini? Siapa yang sedang bosan hari ini? Oh, Agis. Ternyata Agis sedang bosan hari ini. Kenapa Agis hari ini bosan? Kenapa? Fikri kenapa bosan hari ini? Bangunnya kesiangan. Jadi merasa bosan ya, karena terburu-buru, makannya terburu-buru, mandinya terburu-buru gitu ya, karena bangunnya kesiangan. Berarti mulai besok harus seperti apa? Bangunnya lebih pagi. Oke, lanjut. Hari ini ada yang lagi senang. Siapa ya? Banyak sekali yang senang. Coba acungkan tangan yang hari ini lagi senang. Oke, salah satunya Bunga ya. Bunga hari ini lagi senang, Bunga? Iya. Kenapa senang? Karena hari ini bisa mengikuti belajar. Iya, alhamdulillah ya hari ini bisa ikut masuk kelas. Yang lain kan ada yang sakit, ada yang izin, tapi alhamdulillah hari ini diberi kesempatan untuk bisa masuk ke kelas. Alhamdulillah. Lanjut, ada yang sedih ya, satu orang. Siapa yang sedang sedih ya? Oh, Nijar lagi sedih. Kenapa Jar sedihnya, Jar? Tidak bawa bekal. Biasanya dibawakan bekal kemarin-kemarin, sekarang lupa. Ya, nanti bisa teman-teman yang lain ya, karena hari ini Nijar tidak membawa bekal. Boleh teman-teman yang lain berbagi dengan Nijar ya, supaya Nijar hari ini jadi senang, nggak sedih lagi, karena teman-temannya ikut berbagi sama Nijar. Oke? Lanjut, ada yang hari ini lagi semangat ya, banyak sekali. Siapa yang hari ini semangat? Macung? Oke, Maul ya, Maul semangat hari ini. Terlihat dari wajahnya berseri-seri. Kenapa Maul semangat banget? Dikasih uang jajan lebih. Dikasih uang jajan lebih? Berarti lebih banyak daripada kemarin dikasihnya? Iya. Wah, jadi senang banget ya hari ini ya? Alhamdulillah. Nah, semoga yang lagi bosan jadi bersemangat, yang lagi senang, yang lagi semangat tambah senang setelah mengikuti pembelajaran, dan yang sedang sedih semoga juga menjadi senang ya. Oke, terima kasih sudah menyampaikan perasaan kalian hari ini ya. Selanjutnya
Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini, yaitu tentang keliling bangun datar. Ya. Nah, ini bab kita kali ini ya. Ada di bab keempat dalam mata pelajaran matematika, keliling bangun datar. Sebelum kita masuk mempelajari bab ini, Ibu ingin tanya dulu terlebih dahulu. Sebelumnya, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar berbagai macam bangun datar ya. Coba sebutkan, ada bangun datar apa saja yang sudah kalian pelajari? Ada apa aja? Persegi, ada apa lagi? Segitiga, ada apa lagi? Jajar genjang, ada apa lagi? Persegi panjang, layang-layang, trapesium, lingkaran. Banyak sekali ya. Oke, ada berbagai macam bentuk bangun datar. Selain bentuknya, kalian juga pasti sudah tahu ciri-ciri dari bangun datar yang tadi kalian sebutkan. Kalau segitiga, berarti sisinya ada berapa ya? Ada 3. Kalau segi 4, berarti sisinya ada berapa? Berarti kalian sudah bisa membedakan bangun datar berdasarkan ciri-cirinya. Selain itu, kalian juga di materi sebelumnya sudah mempelajari operasi hitung bilangan. Ada penjumlahan, ya, ada pengurangan. Sudah bisa menjumlahkan dan mengurangi, sudah bisa. Nah, 2 materi itu akan nyambung ke materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang keliling bangun datar. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui diskusi kelompok. Jadi nanti kita akan berdiskusi ya. Peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan keliling segitiga dengan cermat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan keliling segi 4 dengan cermat. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita mulai saja ya. Masuk ke materi kita. Nah, sebelum kita memulai diskusi, Ibu ingin kalian memperhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Jadi perhatikan baik-baik, simak di dalam video itu ada apa. Ya. Ini video yang pertama. Jadi di sana ada kain ya. Oke, nah itu tadi videonya ya. Jadi ada seseorang yang sedang membuat apa ini? Taplak meja. Kain taplak meja ini bentuknya apa? Bentuknya apa tadi? Persegi panjang. Persegi ya? Persegi panjang, bisa juga persegi ya. Nah, berdasarkan video tersebut, bagaimanakah cara kita menentukan panjang renda agar dapat menutupi seluruh pinggiran taplak meja? Jadi tadi ada seseorang yang sedang membuat taplak meja. Jadi sudah ada taplak meja yang sudah jadi, tapi dia ingin menghias taplak mejanya supaya lebih bagus kelihatannya. Dengan apa menghiasnya? Dengan renda. Ya, dia ingin menghias taplak mejanya dengan renda. Tadi orang yang di dalam video menghiasnya, rendanya itu di pinggir apa di tengah-tengah taplaknya? Di pinggir. Berarti kalau misalnya ada taplak meja, dia memasang rendanya hanya di pinggirnya saja ya. Pertanyaannya, berapa panjang renda agar dapat menutupi seluruh pinggiran taplak meja? Nah, ini bisa kita hitung menggunakan konsep keliling yang akan kita pelajari pada hari ini. Sekarang kita lihat lagi video yang kedua ya. Tadi yang pertama taplak meja. Yang kedua. That would be proposal for a city. Our
RA's Harrison, Virginia Golden Army, Ashton Clements, and Elite, and Braden Parker from Grand Hardin. First of the two heats. Maybe a little comeback here. Clements and Harrison are 1 and 2. And it looks like Clements from Amp Elite at 37:57 is your time to beat. Oke, itu video yang kedua ya. Di video tersebut tentang apa videonya? Tentang balapan. Oke. Siapa yang balapannya? Yang balapannya siapa? Anak kecil ya? Sedang balapan atau sedang lomba lari? Lokasinya di mana itu? Di tempat mana larinya? Di lapangan. Dia larinya di tengah lapangan atau di pinggirnya lapangan? Di pinggir lapangan. Jadi di posisinya itu ada di pinggir lapangan. Jadi lombanya tidak di tengah-tengah lapangan, tapi melintasi pinggiran lapangan. Bagaimana cara mengetahui panjang lintasannya? Kalau misalnya kalian disuruh berlari ya, misalnya disuruh lari keliling lapangan, contoh nih lapangan di sekolah kita. Ketika kalian berlari, misalnya dimulai startnya dari depan kelas kita, ibu minta kalian lari 1 keliling lapangan. Berarti kalian finishnya sampai mana lagi? Sampai depan lagi. Karena dari titik awal sampai ke titik awal lagi. Nah, itu adalah konsep dari keliling. Selanjutnya, nah perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar rumah ya. Pernahkah kalian melihat pagar yang mengelilingi rumah atau kebun? Atau gini deh, rumah kalian ada pagarnya? Ada. Atau misalnya kalian pernah melihat kebun, kebunnya ada pagarnya? Yang dipagari itu tengah-tengahnya atau pinggirannya? Yang dipagari itu pinggirnya. Jadi kalau misalnya tanah atau kebunnya berbentuk persegi panjang, berarti pagarnya juga berbentuk apa? Persegi panjang yang mengelilingi bangunan tersebut. Bagaimana cara mengetahui panjangnya? Nah, ini juga masuk ke dalam konsep keliling yang akan kita pelajari hari ini. Gambar selanjutnya. Oke, perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian membuat bingkai foto? Pernah tidak? Pernah buat bingkai foto? Ya. Bagaimana cara menentukan panjang kayu yang diperlukan untuk membuatnya? Saat kalian membuat bingkai foto, kayunya itu di tengah fotonya apa di pinggir fotonya? Di pinggir, sama ya. Seperti tadi lari lapangan, membuat tenda pada taplak, itu semua ada di pinggirnya. Nah, bagaimana cara menentukan panjang kayu yang diperlukan untuk membuat bingkai? Ini juga masuk ke dalam konsep keliling yang akan kita pelajari. Oke, lanjut. Agar lebih memahami cara menghitung keliling bangun datar, mari kita lakukan kegiatan selanjutnya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin kalian untuk mendiskusikan sebuah masalah ya. Jadi Ibu ingin kalian berkelompok. Untuk kelompoknya, di hari kemarin sudah Ibu umumkan ya. Sudah Ibu bagi kelompok, kelompoknya juga heterogen, bermacam-macam. Ada laki-laki, ada perempuan. Dan kalian sekarang sudah duduk berkelompok. Sudah? Nah, ini kelompok berapa? Kelompok 1. Yang ini kelompok? Yang ini kelompok? Dan kelompok? Oke, berarti setiap kelompoknya sudah lengkap, sudah duduk bersama dengan anggota kelompoknya, ya. Nah, kemarin juga sudah Ibu umumkan untuk membawa alat dan bahan yang diperlukan ya. Sekarang Ibu ingin mengecek alat dan bahannya apakah sudah siap atau belum. Yang pertama, alatnya ada kertas origami. Kertas origaminya nanti akan Ibu siapkan ya. Ada juga benang kasur, ini juga sudah siap benang kasurnya. Penggaris, coba. Setiap kelompok Ibu minta bawa penggaris, coba. Penggarisnya di ke atas kan? Oke, berarti setiap kelompok sudah ada penggaris ya. Gunting, ada tidak? Oke, ada, lengkap semua.
Alat tulisnya, pensil, penghapus sudah lengkap. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya, atau lembar kerja peserta didik untuk kalian isi selama proses diskusi. Yang pertama ini ada kelompok 1 ya. Ini ada lembar kerjanya, ini ada kertas origami ya. Ibu menyediakan satu kelompok ada 3 lembar kertas origami. Ya, ini kertas origaminya dan ada juga benang kasurnya. Nih. Lanjut kelompok 2. Ini juga sudah lengkap, ada LKPD-nya, ada kertas origami dan juga ada benang kasurnya. Ini untuk kelompok 3. Kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, silakan di lembar LKPD yang atasnya kalian isi dengan nama anggota kelompok kalian. Silakan diisi. Oke, sudah diisi dengan nama anggotanya? Ya. Untuk selanjutnya, coba silakan kalian baca di lembar LKPD-nya. Ya. Buatlah gambar berbagai macam segitiga di bawah ini. Jadi Ibu minta kalian untuk membuat gambar segitiga. Di mana gambarnya? Di kertas origami. Segitiga apa saja yang harus digambar? Yang pertama ada segitiga sama sisi, ya, segitiga sama kaki, dan yang terakhir segitiga sembarang. Kalau segitiga sama sisi, berarti panjang sisinya seperti apa? Kalau sama sisi, panjangnya sama. Kalau segitiga sama kaki, berarti yang panjangnya sama hanya berapa sisi? 2. Kalau segitiga sembarang seperti apa? Panjangnya berbeda. Oke, silakan dibuat di kertas origaminya. Silakan untuk bekerja sama ya di setiap kelompoknya. Jadi ada yang membuat segitiga, ada yang menggunting, supaya pekerjaannya cepat selesai ketika dilakukan dengan bergotong royong. Ya, Agis, berarti itu gambar apa, Gis? Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Oke, berarti Agis kebagian segitiga sama kaki ya. Nijar sedang buat segitiga apa? Sembarang. Segitiga sembarang. Berarti Nijar sama Badar ya kebagian sembarang ya. Nilna sedang buat segitiga apa? Segitiga sama sisi. Sama sisi. Berarti berdua sama Aul ya. Membuat segitiga sama sisi. Habib bikin segitiga apa, Habib? Segitiga sembarang. Segitiga sembarang. Berarti sama Aldi ya buatnya. Ya, silakan kalau sudah dibuat segitiganya kalian gunting. Mengguntingnya yang rapi ya, sesuai dengan garis yang kalian buat. Kayak ini kelompok 4 sudah dapat berapa segitiga? Baru 1. Oke, yang lainnya yuk. Ini kelompok 3 sudah dapat berapa segitiga? 1 juga. Ini bedakan yang ininya ya. Yang ini simpan aja nih. Simpan aja. Nanti kita ukurnya yang ini aja. Kelompok 2 sudah dapat berapa segitiga? 1 juga. Yang lainnya masih proses. Kelompok 1 bagaimana? Udah dapat berapa segitiga? Udah 3. Oke, kelompok 1 sudah dapat 3 segitiga. Nah, kalau misalnya kalian sudah membuat segitiganya, guntinglah gambar yang telah kalian buat. Ya, berarti tadi ada beberapa yang sudah menggunting gambarnya. Kemudian siapkan tali atau benang kasur. Tadi sudah Ibu bagikan ya, benang kasurnya. Kelilingilah gambar segitiga yang dibuat menggunakan benang kasur tersebut. Kemudian ukur panjang tali yang telah dipotong tersebut menggunakan penggaris. Ya. Jadi benang kasurnya
Dari titik awal dikelilingi sampai kembali ke titik awal lagi, kemudian digunting benang kasurnya. Gunting aja. Kalau udah sampai titik awal lagi gunting. Nggak apa-apa, gunting aja. Ya. Nanti benang kasur yang sudah diguntingnya kalian ukur menggunakan penggaris. Dari titik awal kembali lagi ke titik awal. Kemudian gunting. Diukur pakai penggaris. Mana? Kelompok 4 bisa nggak? Nanti gunting aja ya itunya ya. Benang kasurnya gunting aja. Boleh saling bekerja sama ya, biar pekerjaannya cepat selesai. Kalau misalnya sudah dapat hasil pengukurannya, silakan kalian tulis di lembar kerjanya. Ada ya? Ada tabel. Di sini menuliskan panjang segitiga yang dibuat. Kelompok 1 udah dapat hasil pengukurannya? Belum. Nanti silakan ditulis di lembar LKPD-nya. Ada tabel ya di sana. Kelompok 4 gimana? Ada kesulitan tidak? Bisa? Sudah dapat berapa hasil pengukurannya? Udah dapat berapa segitiga? 2. Udah ditulis di lembar kerjanya? Udah, sok ditulis. Silakan tiga-tiganya ya. Berarti cuma 2. Berarti satu lagi yang sama kaki. Sok yang sama kakinya diukur juga. Kelompok 1 gimana? Udah dapat berapa segitiga? Baru 1. Tiga-tiganya ya dituliskan di sini ya. Kalau misalnya udah kembali ke titik awal lagi, gunting aja. Benang kasurnya digunting. Udah dapat pengukurannya? Kelompok 2. Nanti ditulis di sini ya, di tabel yang ini ya. Dua empat segitiga apa itu? Segitiga sama sisi. Udah semua. Ini sembarangnya belum? Sembarangnya mana? Ini bukan? Oh yang itu. Digenapkan aja angkanya. Berarti lu Berapa itu? 28. Itu segitiga apa itu? Ya, tulis di situnya. Ini udah dapet yang ini juga. Dah, kan cepet ya kalau kerja sama mah. Berarti satu lagi ya sama kaki. Nah, sama kaki langsung sama di kiri di ini diukur lagi. Tadi yang ini udah ditulis. Ya. Udah dapat berapa? Ini udah semua? Udah 3. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 2 gimana? Belum. Kelompok 1? Dari 0 teh. Oh, udah ya? Udah dari 0 ya? Berapa jadinya? Udah ya? Berarti udah 3. Oke, kelompok 1, kelompok 3 sudah selesai mengukur. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 4 gimana? Tadi satu lagi kan ya yang sama kaki? Nah, nih diukur dari 0 ya. Berapa? Pasin aja ke sini. Berapa? Nah, udah. Berarti udah selesai semua ya? Kelompok 2 gimana? Udah belum? Satu lagi ya sama kaki.
Ya, digunting. Tuh. Nah, diukur dari 0 ya, ukurannya dari 0. Tuh. Berapa itu? 30. Ya, ditulis, silakan ditulis sama kaki. Oke, sudah semua ya. Sudah semua mengukur segitiga. Nah, sekarang pertanyaannya, jelaskan kembali bagaimana caramu menghitung keliling segitiga tersebut. Coba Ibu tanya ke Bunga. Bunga tadi sudah mengukur segitiganya ya? Sudah berapa segitiga yang diukur? 3. Bagaimana cara mengukurnya? Mengelilingi segitiga dengan benang, Dengan benang? lalu mengukurnya dengan penggaris. Iya. Udah dapat hasil ukurannya? Segitiga sama sisi berapa ukurannya? 27 cm. 27. Coba tunjukkan mana segitiga sama sisi yang dibuatnya. Oke, ini ya, ini segitiga sama sisi yang dibuat oleh kelompok 1, ukurannya berapa kelilingnya? 27. Sama kakinya berapa? Yang sama kaki? 36. 36 cm. Yang segitiga sembarangnya? 22 cm. Ibu tanya ke kelompok 2. Segitiga sama sisinya berapa? Segitiga sama sisi 29 cm. Terus apa lagi? Segitiga sama kaki 30 cm. 30 cm. Segitiga sembarang 30 cm. 30 cm juga. Sekarang kelompok 3. Udah diukur hasilnya? Udah. Coba Irfan, segitiga sama sisinya berapa cm? 24. Ajwa, segitiga sama kakinya berapa cm? 28. Badar, segitiga sembarangnya berapa cm? 21. Oke, good job. Lanjut ke kelompok 4. Agis, berapa segitiga sama sisinya? 28 cm. Keke, segitiga sama kakinya berapa, Ke? Tadi yang diukur sama kaki. 27 cm. Hafidin, segitiga sembarangnya berapa? 23 cm. Berarti sudah semua bisa ya mengukur segitiga kelilingnya menggunakan tali. Adakah cara lain untuk menghitung keliling segitiga? Kira-kira nih, kalau misalnya kalian belajar atau mengisi soal, apakah nanti harus bawa-bawa benang kasur pas ngerjain soal? Kira-kira memungkinkan nggak? Enggak. Berarti caranya gimana? Kalau misalnya kalian nggak ada benang kasurnya, pakai cara apa? Pakai penggaris bisa. Ya, diapain penggarisnya? Diapain awal penggarisnya? Dikelilingi. Oke, bagus. Jadi penggarisnya bisa dikelilingi tanpa harus menggunakan benang kasur, itu juga bisa. Kalau misalnya ukuran segitiga, ukuran sisi dari segitiganya sudah diketahui panjangnya, kira-kira kita bisa menghitung kelilingnya enggak? Misalnya segitiga sama sisi, panjang sisinya 3 cm. Berarti kelilingnya berapa? Kalau panjang sisinya 3 cm, tinggal diapain? Dikali, boleh dikali berapa, Fikri? Dikali 2, betul tidak dikali 2? Ada berapa sisinya kalau segitiga sama sisi? 3. Berarti harusnya dikali berapa? 3. Dikali 3. Ya, bisa dengan cara dijumlahkan semua sisinya. Kalau segitiga berarti jumlah sisinya ada berapa? Ada 3. Berarti 3-3-nya dijumlahkan. Oke, lanjut ya. Tadi kita sudah menghitung keliling segitiga, sekarang keliling dari bangun datar apa ini yang digambar? Persegi panjang. Bisa dibuka lembar kerjanya di halaman 2. Ya, ada gambar persegi panjang. Nah, persegi panjang yang ada pada gambar, ya, sisi atasnya berapa sentimeter panjangnya? 5 cm. Lebarnya berapa sentimeter? Kira-kira
Panjang yang atas, ada lagi nggak sisi yang panjangnya sama? Yang mana? Sisi yang mana? Sisi yang bawah. Berarti kalau yang atas 5 cm, yang bawahnya 5 cm juga. Sisi yang lebarnya 2 cm. Kalau misalnya yang ini 2 cm, berarti yang kanan juga berapa? 2 cm. Berarti persegi panjang punya berapa pasang sisi yang sama panjang? 2. Yang atas sama dengan yang kanan sama dengan yang kiri. Nah, silakan itu yang kosongnya diisi. Kan ada titik-titik yang kosong ya? Nah, silakan diisi berapa sentimeter? Ya. Di atas 5, berarti di bawah 5. Nah, itu yang kosongnya atau yang titik-titiknya silakan diisi. Cobalah mengukur sisi-sisi yang belum diketahui panjangnya. Apakah ada sisi-sisi yang sama panjang? Tadi sudah dijawab ya. Ada 2 pasang sisi yang sama panjang. Nah, sekarang kita masuk ke rumus kelilingnya. Keliling persegi panjangnya nanti sama-sama ya. Ibu nanti ngisi di sini, kalian juga di LKPD-nya. Tadi keliling persegi panjangnya berapa ya? Panjang persegi panjangnya berapa tadi? 5 cm. Oke, 5. Berarti kalau keliling ditambahkan ya. Lebarnya berapa tadi? 2. Terus diapain lagi? Tambah berapa? Tambah 5 lagi. Good. Tambah berapa lagi? 2 lagi. Silakan dihitung berapa? 5 tambah 2 tambah 5 tambah 2. Ada yang sudah dapat hasilnya? Udah? Tadi Vidi ya udah dapat hasilnya berapa Vidi? 14, betul tidak? Betul 14. Oke. Betul. Bagus Vidi. Silakan diisi 14 cm. Berarti tadi keliling persegi panjangnya 14 cm. Sambil ditulis di LKPD-nya ya. Terus, kalau sudah kita dapatkan hasil perhitungannya, kita masuk ke rumus. Berarti rumus persegi panjang, keliling sama dengan panjang ditambah lebar, ditambah apa lagi? Ditambah panjang lagi, ditambah lebar lagi. Oke. Bisa ditulis di LKPD-nya. Terus, panjangnya, sisi panjangnya berarti ada berapa? Sisi panjangnya? Ada berapa yang panjang? 2. Sisi panjangnya ada 2, sisi lebarnya juga ada 2. Berarti 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, ini rumusnya. 2 dikali panjang tambah lebar. Ya, boleh sambil ditulis di LKPD-nya. Sudah ditulis? Oke. Nah, itu berarti persegi panjang. Kita lanjut ke bangun datar selanjutnya. Selanjutnya nih, ada 2 bangun datar ya, sama seperti gambar yang ada di LKPD kalian. Ada 2 gambar. Gambar pertama ini bangun datar apa? Jajar genjang. Oke, bagus. Bangun datar yang kedua apa? Layang-layang. Coba kita lihat yang jajar genjang. Panjang yang atas sudah diketahui di sini berapa sentimeter? Nah, sisi yang miring sebelah kanan juga sudah diketahui panjangnya berapa? 3 cm. Kira-kira sisi yang atas ini panjangnya akan sama dengan sisi yang mana? Bawah. Kalau yang atas 6 cm, berarti yang bawah juga 6 cm. Sisi miring yang sebelah kanan akan sama dengan yang mana? Yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanannya 3 cm, yang sebelah kirinya juga 3 cm. Oke, bagus. Berarti jajar genjang punya berapa pasang sisi yang sama panjang? Punya 2 pasang. Sekarang layang-layang. Di sini ada berapa sisinya layang-layang? Ada berapa sisi? 1, 2, 3. Sisi yang atas ini kita sebut saja ya. Ini yang pendek ini kita sebut X. X. Yang panjangnya kita sebut Y. Oke? Sisi X yang sebelah kanan panjangnya berapa? 2 cm.
akan sama dengan sisi mana? Sisi X yang sebelah kiri. Berarti kalau ini 2 cm, yang ini juga 2 cm. Sisi Y, berapa panjangnya? 4 cm. Akan sama dengan yang sebelah kanan. Sama 4 cm. Bagaimana cara menghitung kelilingnya? Dengan cara apa? Kira-kira? Dengan cara apa? Vidi, diapain? Dikali. Bisa dikali, bisa juga ditambahkan. Ditambahkan seperti apa? Semua jumlah kelilingnya. Berarti kalau yang jajar genjang berapa pengukurannya? 6 ditambah 3 ditambah 3. Berapa hasilnya? Betul 18? Oke, good job. Yang layang-layang 2 ditambah berapa hasilnya? 12, betul? Oke, ya. Berarti yang ini 18 cm kelilingnya, yang layang-layang 12 cm. Itu ya cara menghitung keliling jajar genjang dan juga layang-layang. Selanjutnya ini bangun datar yang ketiga. Yang terakhir ya. Ada apa nih bangun datarnya? Persegi. Persegi punya berapa sisi? Punya 4 sisi. Kira-kira sisi pada persegi panjangnya sama atau beda? Sama semua. Kalau yang sebelah kanan 3 cm, yang ini berapa? 3. Yang ini juga? Berarti kalau misalnya pada persegi cuma dituliskan panjangnya hanya di satu sisi 3 cm, kalian sudah otomatis tahu bahwa sisi yang lain juga panjangnya sama, yaitu berapa? 3 cm. Dengan menggunakan penggaris, cobalah mengukur sisi-sisi yang belum diketahui panjangnya. Adakah sisi-sisi yang sama panjang? Jawabannya ada, yaitu mana sisi yang sama panjangnya? Yang sama panjangnya yang mana? Semua. Iya, betul. Oke, kita masuk ke rumusnya ya. Nah, ini bisa sambil ditulis juga di LKPD-nya. Nah, ini cara menghitung keliling persegi. Keliling sama dengan berapa tadi sisinya panjangnya? Tadi berapa? Oke, 3 ditambah 3 juga ditambah 3 ditambah atau 3 dikali berapa? Kenapa dikali 4? Karena 3-nya berapa kali? Atau karena sisinya berapa? 4. Nah, 3 dikali 4 berapa? 12, satuannya apa? Sentimeter. Kita masuk ke kelilingnya. Berarti tadi apa? Sisi ditambah. Kalau panjangnya sama, kita sebut aja sisi semua ya. Jadi tidak ada panjang, tidak ada lebar. Namanya sisi semua, berarti sisi ditambah sisi juga ditambah sisi. Atau ada berapa sisi? 4 kali sisi. Nah, gitu. Ya, silakan ditulis di lembar kerjanya. Udah ya. Nah, berarti kita sudah mengetahui cara menghitung keliling dari beberapa bangun datar ya. Tadi ada segitiga, segitiganya ada sama sisi, sama kaki, ada sembarang. Terus segi empatnya tadi ada apa aja? Ada persegi panjang, ada apa lagi tadi yang udah dipelajari? Jajar genjang, ada apa lagi? Layang-layang, sama terakhir persegi. Oke, karena kalian sudah tahu cara menghitung kelilingnya, kita lanjut. Selanjutnya, nah, ayo berlatih. Tentukanlah keliling bangun datar yang diberikan oleh gurumu bersama dengan anggota kelompok. Ceritakan hasil pengukuranmu di depan kelas. Jadi di sini Ibu punya 4 permasalahan yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Jadi nanti setiap kelompok akan diberi permasalahan yang berbeda dengan kelompok yang lain ya. Jadi permasalahannya beda-beda. Sekarang Ibu akan bagikan ya lembar permasalahannya. Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3 dan terakhir kelompok 4.
Silakan dibaca dulu permasalahannya apa, dipahami, dan didiskusikan bersama dengan anggota kelompoknya. Silakan bekerja sama ya, berdiskusi. Ditulis di kotak yang sudah disediakan. Ditulis pakai caranya juga ya. Penjumlahannya tuh ditulis. Jadi jangan hanya hasilnya aja. Jadi pakai rumusnya. Udah dapat hasilnya? Kelompok 4 gimana? Ada kesulitan tidak? Ya. Udah dapat hasilnya? Oke, gimana? Udah bisa memecahkan masalahnya belum? Udah? Nah, sekarang Ibu ingin masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Tapi sebelum setiap kelompok maju, Ibu ingin games dulu atau ice breaking dulu ya, supaya semakin semangat. Tadi Ibu lihat sudah ada yang menguap ya, ada yang ngantuk, ada yang lesu. Jadi Ibu ingin lebih semangat lagi. Nah, nama gamesnya atau nama ice breakingnya tembak dor. Namanya apa? Tembak dor. Jadi Ibu akan nembak kalian. Nanti kalian beri respon ke Ibu. Respon pertama, kalau Ibu tembak kalian sekali, kalian balik tembak Ibu sekali. Paham? Coba, dor. 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 Oke, kita main tembak-tembakan ya. Oke, kalau misalnya Ibu tembak kalian sekali. Kalau Ibu tembak kalian 2 kali, kalian jawabannya atau responnya lebay. Gitu ya. Kalau Ibu tembak berapa kali? Coba, dor dor. Kurang lebay. Dor dor. Dor dor. Dor dor. Itu kalau 2 kali. Sekarang kalau Ibu tembak kalian berkali-kali, kalian jawabannya nggak kena, nggak kena, nggak kena, gitu ya? Bisa? Ya, harus lebay. Kalau Ibu tembak 3 kali atau lebih ya. Sekarang Ibu tes. Dor. 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 Dor, 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 dor. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti udah semangat lagi ya. Tadi Ibu lihat yang tadinya nguap sekarang jadi semangat ya. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Tadi kita sudah mendiskusikan permasalahan yang sudah diberikan kepada setiap kelompok. Sekarang Ibu mau setiap kelompok untuk maju ke depan. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Silakan untuk maju ke depan kelas. Yo, beri semangat untuk kelompok 1. Ya. Silakan berdiri di sini. Boleh salam dulu. Sebentar. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 telah mempresentasikan hasil akan presentasikan jawaban dari kelompok 1. Oke, apa jawabannya? Sebutkan Budi dulu berlari keliling lapangan sepak bola dengan panjang dan lebar sebagai berikut. Berapakah panjang lintasan yang dilalui Budi? Nah, silakan tunjukkan ke teman-teman gambarnya, Maul. Nah, itu gambarnya ya. Ada gambar apa, Maul? Lapangan sepak bola ya, lapangan sepak bola. Jawabannya gimana? 90 tambah 50 tambah 90 tambah 50. Hasilnya?
280. Oke, good job. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ya, silakan kembali ke tempatnya. Lanjut ke kelompok 2. Boleh nanti yang menyampaikan hasil diskusinya boleh lebih dari 1 orang ya. Tidak hanya harus 1 orang saja. Ya, dia maju. Siapa yang mau mewakili kelompoknya? Oh. Nggak apa-apa nanti gantian ya. Boleh sama Agam atau boleh sama Sandi gantian. Jawab hasilnya tuh. Yuk perhatikan ya. Salam dulu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi. Coba bacain dulu soalnya. Mela membeli sebuah taplak meja berbentuk persegi dengan panjang sisinya 110 cm. Ia ingin menambahkan renda pada sisi taplak mejanya. Berapa sentimeter renda yang dibutuhkan untuk menutup seluruh sisi taplak meja? Oke, jawabannya boleh dibacakan sama yang lain? Jawabannya? Kelilingnya berapa? 110 tambah 110 tambah 110 tambah 110. Ya, boleh ditunjukkan dulu gambarnya ke teman-teman Agam. Nah, itu gambarnya ya, ada taplak meja dan juga ada rendanya. Jawabannya berapa, Gam? 440. 440. Oke, good job untuk kelompok 2. Tepuk tangan semuanya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Lanjut ke kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi. Ya. Pak Arif mempunyai kebun berbentuk jejar genjang dengan ukuran sebagai berikut. Pak Arif ingin membuat pagar untuk mengelilingi semua sisi kebunnya. Berapa panjang pagar yang diperlukan untuk menutupi semua sisi kebun Pak Arif? Ya, boleh ditunjukkan dulu Badar ke teman-teman gambarnya Badar. Ditunjukkan. Nah, itu gambar kebun ya. Oke, hasilnya boleh dibacakan sama yang lain. Coba sama Akil boleh. 25 tambah 15 tambah Ya. 25 tambah 15 hasilnya 80. 80. Oke, good job. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempatnya. Terakhir, bro, kelompok 4. Siapa yang mau mewakili? Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi. Angel memiliki gambar SpongeBob berbentuk segitiga sama kaki dengan ukuran sebagai berikut. Ia ingin membuat bingkai foto untuk gambar SpongeBob miliknya. Berapa panjang kayu yang ia butuhkan untuk membuat bingkai foto? Boleh sama yang lain diteruskan. Jawabannya bisa ditunjukkan dulu gambarnya Fikri. Nah, itu gambar ya. Ada gambar SpongeBob. Ingin dibuat bingkai foto. Sekarang jawabannya gimana? 20 tambah 15 tambah 20. Ya, hasilnya 55. 55. Oke, good job. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Setiap kelompok sudah mempresentasikan hasilnya ya. Tapi Ibu rasa semoga kalian semua juga sudah paham. Nah, sekarang selanjutnya Ibu ingin mengecek apakah kalian sudah paham materi yang tadi sudah kita jelaskan ya sama-sama. Nah, soal evaluasi ini akan berbentuk games pada aplikasi Quizizz ya. Pernah dengar aplikasi Quizizz? Nah, ini jadi setiap orang akan Ibu bagikan lembar barcode ya. Sekarang Ibu akan bagikan. Akil, coba maju ya. Yang Ibu bagikan maju. Maju. Akil,
Terus Irfan, Hafidin, Keke. Tolong disampaikan. Fidi, Fikri, Agis, Akila, Badar, Nijar, Mufid, Ajwa, Maul, Aldi, Habib, Raisa. Itu sesuai dengan nomor absen kalian ya, nomornya ya. Caca, Agam, Randy, Aul, Nilna, Sandi. Udah semua? Udah semua terbagi barcode-nya? Nah, coba perhatikan barcode yang Ibu bagi. Di situ ada nomor ya, ada yang P1, ada yang P14. Nah, itu nomor absen kalian. Jadi jangan ditukar sama teman, nantinya beda nomor absennya ya. Jadi pegang punya kalian masing-masing, di situ ada nomor absen kalian. Terus di kotaknya ini ada kotak hitam, di pinggir kotak hitamnya itu ada A, ada B, ada C, ada D, betul? Nanti kalau misalnya Ibu tunjukkan soalnya, kalau kalian sudah selesai menjawab, sudah selesai menghitung, kalian acungkan kertasnya sesuai dengan jawaban yang kalian pilih. Kalau kalian pilih jawaban A, berarti A-nya yang di atas. Paham ya? Kalau kalian pilih yang B, B-nya yang di atas, tinggal dibulak-balik aja. Kalau C, C-nya yang di atas, kalau D, D-nya yang di atas. Paham? Paham. Silakan jawab dengan sebenar-benarnya, dikotret dulu ya, atau dihitung dulu di kertas, baru kalian jawab hasilnya. Oke, sudah siap? Sudah siap dengan buku tulisnya? Siap. Soal terdiri dari 4 soal dengan 4 pilihan jawaban A, B, C, D. Soalnya berupa pemecahan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Jadi kalau misalnya udah, langsung dikeatasin aja jawabannya ya. Oke, sekarang Ibu buka aplikasinya dulu, Ibu siapkan. Nah, Arhan berlari keliling lapangan sepak bola dengan panjang 100 meter dan lebar 60 meter. Berapakah panjang lintasan yang dilalui Arhan? Langsung dihitung dulu ya, jangan langsung jawab aja, hitung dulu. Ya, perhatikan dulu bangun datarnya bangun datar apa. Kemudian baru dicari kelilingnya. Oke, kalau sudah Ibu mulai pindai. Oke, udah ada beberapa orang yang Oke. Caca udah? Randy, Agam? Aul gimana? Oke, udah semua jawab? Nah, nih. Berarti jawaban yang benarnya yang mana? Yang C, 320. Nah, ini yang betulnya ya. Ini teman-teman yang betulnya nih. Tuh. Nah, yang peringkat 1 berarti yang betul. Ini ada berapa orang yang salah? Ada 6 orang yang salah berarti ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Jangan kecewa dulu. Semoga soal kedua bisa betul jawabnya. Pertanyaan selanjutnya.
Mela membeli sebuah taplak meja berbentuk persegi dengan panjang sisinya 70 cm. Ingat ya, taplak mejanya bentuknya persegi, panjangnya 70 cm. Ia ingin menambahkan renda pada sisi-sisi taplak mejanya. Berapa sentimeter renda yang dibutuhkan untuk menutupi seluruh sisi taplak meja? Ya, silakan dijawab. Oke. Itu bisa dilihat di layar ya, yang udah ke-scan tuh. Tuh. Ya, udah kan? Tuh, lagi sudah. Nah, tuh. Udah ke-scan tuh. Yang ini. Tuh bisa dilihat di layar tuh, yang belum siapa aja. Oke, udah 22 ya. Oke, jawabannya apa yang betul? Yang D. Tuh 280 cm. Ini peringkatnya nanti. Nah, yang peringkat 3 berarti salah lagi ya. Ayo lanjut ke soal selanjutnya. Nah, Bu Rara mempunyai kebun dengan panjang tanah 15 meter dan lebar 10 meter. Bu Rara ingin membuat pagar untuk mengelilingi kebunnya. Berapa panjang pagar yang dibutuhkan Bu Rara? Sok, scan. Maul udah? Udah gerak-gerak. Nah. Siapa lagi yang belum? 2 orang lagi yang belum. Caca udah? 2 orang lagi yang belum. Siapa itu? Milna belum, Milna. Milna yang lurus itunya. Nah, oke. Milna udah. Siapa lagi yang belum? Irfan. Yang lurus Irfan. Oke, udah ya? Jawaban yang betul adalah yang A, 50 meter. Oke, soal terakhir. Alex ingin membuat bingkai dari kayu. Nah, ini lihat gambarnya berbentuk apa ya? Untuk menyimpan gambar miliknya, diketahui gambarnya berbentuk segitiga sama kaki dengan sisi panjang berarti yang sebelah panjangnya ya, 16 cm, sisi lebarnya 10. Ini 10, ini 16. Berapa sentimeter kayu yang dibutuhkan Alex agar dapat menutupi keliling gambarnya? Oke, Ibu scan. Pegangnya yang lurus ya, biar terbaca. Randy belum? Ada 3 orang lagi yang belum. Siapa aja tuh? Muhammad semua ya? Randy belum? Ya, Randy belum. Milna. Siapa itu Muhammad apa ya itu ya? 1 orang lagi. Yang nomor 17, 15, 13. Siapa? Oh, udah semua. Oh, udah. Oke, udah semua. Jawabannya adalah yang B, 42 cm. Oke, kita lihat rankingnya ya. Ini yang bisa menjawab semua dengan benar ada berapa orang nih? Ada 6 orang. Aul, Fikri, Maul, Keke, Pidi, dan Akila. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan soal evaluasi. Alhamdulillah, berarti pembelajaran kita sudah berakhir.
Nah, sekarang sebelum kita menyimpulkan pembelajaran, Ibu ingin bertanya, apakah ada dari kalian yang ingin bertanya mengenai materi hari ini? Oke, Vidi, mau bertanya? Nah, ya? Oke, Vidi bertanya bagaimana cara menghitung segi 5. Coba ulangi lagi pertanyaannya, biar teman-teman dengar. Bagaimana cara menghitung segi 5? Bagaimana cara menghitung segi 5 kelilingnya ya, Vidi ya? Nah, tadi kan segi 3 udah ya, Vidi ya? Segi 4 udah. Sekarang Vidi bertanya kalau segi 5 gimana? Nah, untuk segi 5 dan bangun datar gabungan yang mempunyai sisi banyak akan kita pelajari pada materi selanjutnya atau pada pertemuan selanjutnya. Begitu ya, Vidi ya? Nanti akan sampai ke bangun segi 5. Oke, terima kasih. Bagus banget pertanyaannya, Vidi. Sekarang mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah belajar apa ya? Tentang apa? Belajar tentang bangun datar. Apa yang dipelajarinya? Keliling bangun datar. Bangun datar apa saja yang tadi kita pelajari kelilingnya? Segitiga. Terus apa lagi? Layang-layang. Apa lagi? Jajar genjang, persegi panjang, sama persegi. Jadi, apa itu keliling? Berarti keliling itu apa pengertiannya? Keliling apa? Garis yang membatasi suatu bidang datar. Itu namanya keliling. Nah, di sini juga ada rumus kelilingnya ya. Tadi juga kita sudah pelajari. Nah, alhamdulillah kita sudah mempelajari keliling bangun datar. Kita juga sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu ingin kalian untuk mengisi lembar refleksi peserta didik. Ibu bagikan ya. Ini 5 orang ya. Ya, diisi, silakan ditulis namanya. Silakan diisi namanya. Udah kebagian semua. Pertanyaan pertama, apa yang kamu pelajari hari ini? Silakan diisi. Namanya jangan lupa ya. Apa yang kamu pelajari hari ini? Nggak apa-apa. Namanya dulu jangan lupa. Silakan ditulis namanya dulu. Pertanyaan pertamanya, apa yang kamu pelajari hari ini? Sudah pertanyaan pertama? Pertanyaan keduanya, bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini? Apakah senang? Apa biasa aja, Bu? Atau jadi tambah pusing? Di checklist aja ya, di lingkaran yang sudah disediakan. Ya. Oke, sudah dijawab pertanyaannya? Selanjutnya, metode mana yang lebih kamu sukai dalam menghitung keliling? Tadi kan kita menghitung kelilingnya dengan berbagai macam cara ya. Apakah lebih suka menggunakan tali? Apa lebih suka menggunakan rumus matematika? Boleh di bawahnya disebutkan ya alasan kalian kenapa lebih suka tali atau kenapa lebih suka rumus matematika. Boleh ditulis alasannya. Ya, sudah? Sudah.
Terakhir, apakah kamu mengalami kesulitan dalam menghitung keliling segitiga dan segi empat? Mengalami kesulitan atau tidak? Kalau mengalami kesulitan, ceritakan apa kesulitannya. Oke, sudah diisi? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan per kelompok. Nanti Ibu ambil ke setiap meja masing-masing. Dikumpulkan. Lembar refleksinya dulu ya. Sekarang Ibu mau ngumpulin lembar refleksi dulu. Oke, lembar refleksi dulu. Udah, nggak apa-apa. Ya. Lanjut. Kelompok 3. Oke, lembar refleksi udah semua. Sekarang Ibu mau kumpulkan LKPD dan juga lembar permasalahan. Disatuin. LKPD dengan lembar permasalahan. Ini kelompok 1 ya. LKPD dan lembar permasalahan. LKPD-nya mana? Nah, ini kelompok 3 LKPD dan lembar permasalahan. Kelompok 4. Oke, selanjutnya barcode-nya ya. Barcode-nya dikumpulkan setiap kelompok. Sudah? Nah, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Silakan dirapikan alat dan bahannya. Kalau ada sampah di bawah tolong diambil, nanti dibuang ya setelah selesai belajar. Ya. Coba Ibu ingin melihat senyum kalian dulu setelah belajar matematika. Mana senyumnya? Kurang lebar senyumnya, jangan terpaksa. Mana senyumnya Ibu pengen lihat? Menyenangkan ya? Menyenangkan tidak? Ya, sepertinya sih dilihat dari wajah-wajahnya. Semoga menyenangkan ya. Oke, ditutup sebelum berakhir, ditutup dengan doa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih hari ini ya. Tepuk tangan semuanya.